Salam ilmu tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Abuya Ziyad. Kita akan membahas Bani Umayyah di periode ketiga. Baik Abuya, bagaimana kisahnya? Baik teman-teman, kita melanjutkan kisah Bani Umayyah di Spanyol ya. Seperti tadi malam kita membahas tentang Bani Umayyah di Spanyol periode pertama, periode kedua. Kalau di periode pertama yaitu Spanyol dipimpin oleh para wali setingkat gubernur ya. Kemudian masuk ke periode kedua, Spanyol berdiri atau apa Spanyol ini didirikan sebuah dinasti yang dipimpin oleh Amir pertama, yaitu Abdurrahman Ad-Dahil tahun 755 sampai 915. Maka ini pertama orang yang meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang ada di Spanyol saat itu. Abuya mungkin sambil dijawab salamnya Bang Willy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Terus Baik, kita uh, masuk ke periode ketiga ya. Masuk ke periode ketiga pemerintahan ataupun Daulah Bani Umayyah di Spanyol, di mana pada periode ketiga ini Spanyol dipegang oleh seorang khalifah ya. Kalau periode pertama, Khalifah kalau periode kedua itu Amir. masih memegang gelar keamiran atau amir ya. Bukan khalifah, karena khalifah saat itu masih dipegang oleh dinasti Bani Abbas di Baghdad. Kemudian pada pada masa atau periode ketiga tahun 912 sampai 1013 ya. Itu dipimpin Spanyol oleh Abdurrahman An-Nasir. Abdurrahman An-Nasir ini generasi ataupun keturunan Bani Umayyah yang ada di periode ketiga. Lah, pada periode ketiga ini Abdurrahman An-Nasir tidak lagi memegang tidak lagi menjadikan penguasa itu bergelar khalifah, bergelar Tapi amir ya. om Tetapi ada momen saat itu di Baghdad. Di Baghdad tatkala Khalifah Al-Muqtadir ya. Tatkala Khalifah Al-Muqtadir ini terdapat kemelut atau terjadi kemelut di Baghdad itu, dia dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Saat itu memang abad ke-9 ini Baghdad ataupun dinasti Bani Abbas, khalifah hanya dijadikan sebagai boneka saja saat itu, yang memainkan peranan pemerintahan dipegang oleh dinasti Bani Buwayh, yang kemudian nanti hancur Bani Buwayh digantikan oleh dinasti Bani Saljuk. Lah, saat Al-Muqtadir, Khalifah Al-Muqtadir ini dibunuh oleh pengawalnya sendiri di Baghdad, terdengar sampai ke Spanyol. Lah, saat itu Abdurrahman An-Nasir ini mengambil langkah yang tepat atau momen tepat, kata kata Abdurrahman An-Nasir ini, untuk untuk menjadikan gelar khalifah itu disandang oleh disandang kembali. Sebentar, Abdurrahman saya kok An-Nasir saat itu. jadi ini penasaran. Padahal dulu itu nggak ada media sosial, nggak ada HP. Kok bisa ya antara Spanyol dan Baghdad itu bisa tahu perkembangan di sana, perkembangan di sini itu Karena memang gimana kalau ya? dulu itu banyak mata-mata. Kalau sekarang Oh, ini intelijen ya, intelijen ya. intelijen. Tapi mata-mata, maka orang kalau di kerajaan itu memasang orang-orang tertentu di daerah-daerah Hmm. yang menjadi pusat kekuasaannya ataupun di mana musuh itu berada, Oh, sehingga dia menyamar di sebagai wilayah terdekat ataupun bisa bisa jadi ya di dalam pasukan musuh itu juga terdapat ya orang-orang, mungkin menyamar ya ada, menjadi iya, ini begitu intelijen ya. kalau sekarang. Hmm. Tapi dulu kan untuk memberikan kabar ini biasanya melalui Merpati. merpati Oh. atau langsung diantar dengan kuda. Ya tidak secepat mungkin sekarang, kalau sekarang ini informasi langsung melalui HP.
tidak seperti sekarang Iya, jadi dengan canggihnya memang teknologi ini ini ya. ya, memang, antara Spanyol dan Baghdad Dia pasti jauh memang. iya, jauh Baghdad kan dan di timur, pasti Spanyol di ada barat. orang-orang Iya. suruhan di sana dan yang menjadi mata-mata begitu. Oke, saya sapa dulu selain Bang Willy di sini ada Bunda Grif Niki. Selamat malam, terima kasih. Grif Niki ini non-Islam loh Abu ya, tapi masya Allah hadir terus di vlog Misrinas. Kemudian ada Bunda Husnul Bunda Davin. Waalaikumsalam Bunda, terima kasih sudah hadir. Kemudian lanjut Abu ya. Jadi kerajaan Islam Spanyol ini sebuah kerajaan, Islam yang apa namanya, yang tidak tunduk kepada kerajaan, atau Islam kerajaan di dinasti Bani Umayyah di Baghdad saat itu. Padahal ya di Baghdad ini merupakan merupakan dinasti yang sangat besar sekali di zamannya. Tapi saat Baghdad mencapai puncak kejayaannya, maka di Spanyol juga hampir menyaingi pusat peradaban yang ada di Baghdad pada masa Abdurrahman Al-Ausat, atau di periode pertama waktu Spanyol ini dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dahil dan penguasa berikutnya. Kalau di Baghdad itu setara dengan khalifah yang memimpin kota Baghdad, Abu Ja'far Al-Mansur, kemudian Al-Mahdi, Al-Hadi, lalu kemudian Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun. Lah, pada periode pertama Abdurrahman Ad-Dahil, kemudian Hisham satu, Hakam satu, Abdurrahman Al-Awsat, sampai terakhir Abdullah bin Muhammad. Ini mereka ya orang-orang atau penguasa amir-amir yang ada di periode pertama ini memang cinta sekali kepada ilmu pengetahuan, kemudian juga mengadakan perubahan-perubahan terhadap kota Spanyol tidak hanya dari segi pendidikan tapi dari segi yang lain ya, seperti dari apa namanya ini, ketatan pengairan, pertanian, kemudian dari ketatanegaraan lah ya maksudnya ya. ketatanegaraan. Pada saat Spanyol masuk ke periode ketiga yang dipimpin oleh Abdurrahman An-Nasir tahun 912 sampai 961 ini, gelar Amir tadi dibuang. Oke, sebentar dulu ada Bunda Mila Zahrul dari Malaysia. Terima kasih hadirnya Bunda Zahrul, Bunda Mila Zahrul. Kemudian Nah, memanfaatkan momen yang terjadi pada negara Islam ataupun dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad. Tatkala khalifah di akhir-akhir abad ke-9 ke-10 itu sudah tidak stabil lagi di Baghdad. Maka saat itu juga dia mendeklarasikan atau mengambil momen ya yang sangat penting itu, yaitu menjadikan gelar yang dari Amir tadi itu menjadi khalifah. dibuang, kemudian diganti dengan Sebenarnya ini khalifah lebih yang tinggi sudah lama. khalifah atau Ya kalau amir? khalifah ini biasanya dipakai kalau Bani Abbasiyah pertama kan memakai khalifah. Khalifah itu pimpinan umat Islam dunia, Terus seperti itu. Tapi amir kalau amir sebenarnya ada setingkat di di bawah bawah itu. dari Tapi khalifah. sebenarnya waktu zamannya Abdurrahman Ad-Dahil, ya Amir itu khalifah saat itu. Oh Dia kan gitu. penguasa tunggal, bukan dalam tekanan ataupun ada di dalam kekuasaan Islam yang lain. Dia merdeka, independen sendiri. Hanya saja pemakaian gelar tadi itu tidak memakai gelar khalifah, tapi amir. Makanya pada periode ketiga Abdurrahman An-Nasir ini membuang gelar amir itu, menggantinya dengan khalifah yang dulu pernah hilang 150 tahun dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Syria. Ya, harusnya ini kita ambil kembali, nah begitu. Dulu kan Pantas dari nenek moyang kita ini yang khalifah memakai ini gelar ya. khalifah, dan sekarang kita sudah mendirikan dinasti Bani Umayyah Yang kedua, yang kedua, yang melanjutkan dinasti Bani Umayyah pertama yang telah hilang 160 tahun yang yang lalu. lalu. Jadi Oke. dinasti Bani Umayyah ini lama sekali berdirinya. Mulai tahun 665 ya sampai nanti terakhir 1429. Sekitar 1492. sekitar 800 tahun ya. Ya, lama kalau digabung ini. Kalau digabung ini. Tetapi karena memang di dalam sejarah itu dipisah, dinasti Bani Umayyah pertama 90 tahun, hampir 1 abad. Kemudian dinasti Bani Umayyah kedua 7 abad,
700 tahun. 700 Jadi tahun. kalau digabung 800 tahun. Karena memang bersamaan lahirnya dinasti Bani Umayyah kedua, 6 tahun sesudah itu didirikannya Daulah Bani Abbasiyah di Baghdad, maka Abdurrahman Ad-Dahil diangkat oleh orang-orang sebagai amir pertama di Spanyol saat itu. Oke, saya sapa dulu ada Bunda Ria yang ceria Salken. Salam kenal juga Bunda. Terima kasih sudah hadir. Nah, Abdurrahman Ad-Nasir ini kan masuk ke dalam khalifah ya. Pertama di periode ketiga, maka gelar khalifah itu dilanjutkan oleh Hashim III, eh, Hakam II ya, kemudian Hashim II. Tetapi karena Hashim II ini eh, Hashim pertama, Hashim II ini maksudnya keturunan ya. Hashim pertama itu adalah generasi pertama. Kadang namanya orang kalau kalau di kerajaan itu Muhammad, nanti anak Kembali keturunan lagi lagi ke Muhammad Muhammad. juga biar tidak sama Muhammad satu, Muhammad dua. Hmm. Jadi Hakam II dilanjutkan kepemimpinan itu oleh Hisham II. Hisham II ini diangkat baru umur 22 tahun. Ada yang mengatakan di dalam sejarah bukan umur 22 tahun, tetapi 11 tahun. Mudah Nah, sekali putra sehingga mahkotanya. dalam kondisi seperti ini, dia kan secara umur tidak mampu untuk memimpin kekuasaan yang besar yang ada pada zamannya atau dinasti Bani Umayyah saat itu di Spanyol, sehingga dia mempercayakan kepada seorang jenderal yang sangat terkenal Apakah ataupun patut ya dipercaya itu atau malah mengkhianati? ya pada akhirnya ini namanya jenderal Abu Amir bin Abdullah. Abu Amir ini orang yang sangat berpengalaman sekali. Kalau sekarang Panglima TNI, atau Kapolri ya kalau Hmm. sekarang itu, atau orang-orang yang sudah berpengalaman di pemerintahan, ketua partai ataupun menteri setingkat menteri. Lah, disinilah kemudian semua apa urusan pemerintahan ini diserahkan Kepada dan jenderal itu. dilaksanakan oleh Abu Amir Muhammad bin Abdullah. Maka saat itu juga Amir Abu Amir Muhammad bin Abdullah ini mengambil kesempatan saat orang-orang banyak simpati kepadanya merebut kekuasaan itu dari Hisham. Ini Hisham disingkirkan, dia didaulat oleh orang-orang karena orang-orang itu masyarakat sudah percaya karena dia ini sangat berpengalaman, sudah ada pendekatan-pendekatan kepada masyarakat itu, sehingga masyarakat banyak apa itu ya eh, sebaiknya dia saja lah itu, sebaiknya dia saja, jangan Hisham. Hisham tidak Hisham begitu terlalu kecil, masih terlalu terlalu muda. kecil, kemudian juga belum ada pengalaman di dalam pemerintahan. Dia mengambil, men-take over semua Ini kebijakan-kebijakan yang apa? ada di dalam pemerintahan itu. Malah seakan-akan memberikan ini apa jabatan secara cuma-cuma, bukan Iya, keluarga, bukan apa gitu ya iya. ke jenderal itu. Dia juga tapi dia menggelari eh, khalifah juga ada gelar yang ditambahi yaitu Al-Mansur. Gelarnya Al-Hajib Al-Mansur ya. Jadi Kenapa Abu kok Amir Muhammad bin dikasih gelar Abdullah itu? Al Al-Mansur. Jadi kalau Al-Mansur yaitu adalah Abu Amir Muhammad bin Abdullah karena memang ini mungkin menjadi ciri khas pembeda dari khalifah-khalifah sebelumnya. Jadi yang amir atau penguasa ya, penguasa yang menggelari dirinya sebagai khalifah itu hanya Abdurrahman An-Nasir peletak utamanya. Ini yang menjadikan gelar khalifah pertama, kemudian Hakam II, Hisham III karena posisinya atau umurnya masih 15 tahun sehingga pemerintahan itu diberikan kepada Abu Amir Muhammad bin Abdullah. Abu Amir Muhammad bin Abdullah dilanjutkan oleh putranya Abdul Malik Al-Muzaffar. Dan sejak Abdul Malik Al-Muzaffar ini akhirnya dewan atau parlemen saat itu menghapus sistem kekhalifahan, dirubah lagi dengan sistem keamiran ataupun menggelari khalifah itu bukan bukan buk, menggelari penguasa itu bukan khalifah tetapi bergelar amir. Jadi kembali lagi bergelar amir. Kalau 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 sebelumnya amir, Betul. kemudian diganti khalifah, amir lagi, baru nanti sultan yang Ya, terakhir ini. Ini masuk biarlah disebut. dalam periode ketiga tokoh-tokoh ataupun penguasa
yang memimpin, negara Spanyol saat itu. Kemudian setelah, gelar khalifah ini ya terjadi penghapusan gelar khalifah terjadi pada tahun 929 Masehi. Itu terekam di dalam sejarah, tahun itu Hah? dihapuslah, gelar Apa rin khalifah earphone tayo? karena beberapa pertimbangan ya. Karena beberapa pertimbangan, yang pertama pertimbangannya ini gelar khalifah tidak dipakai pada masa periode kedua. Abdurrahman Ad-Dahil memakai gelar amir. Kemudian juga gelar khalifah ini baru dimunculkan oleh Abdurrahman An-Nasir yang mengambil momen-momen penting atau ada informasi ya dari Baghdad bahwa di situ Khalifah Al-Muqtadir telah dibunuh, sehingga hal itu patut untuk kita ambil gelar khalifah ini yang sudah hilang 150 tahun dari dinasti Bani Abbas yang berpusat di Syria saat itu. Kemudian kita masuk kepada periode keempat, karena memang ada 6 periode kerajaan Islam di Spanyol ini, masa perkembangannya ya, ataupun Fase-fasenya. fase-fasenya dari periode-periode ini. Memang kalau di dalam buku-buku bermacam-macam memang cara menceritakannya itu. Ada menceritakan secara secara Global. ya global langsung ya. Mhm. Ada yang memang dibuat per fase. Dibuat per fase ini Mungkin untuk memudahkan lebih untuk memudahkan kita membaca sejarah peradaban Islam ya. Periode keempat lah dalam periode keempat ini Spanyol tidak seperti pada periode kedua, ketiga. ketiga. Apa Apa? yang terjadi pada periode keempat ini, negara Spanyol terpecah menjadi 30 negara kecil. Pecah semua itu. Terjadi Sebabnya apa? disintegrasi ataupun terjadi tarik ulur ya. Mhm. Penyebabnya kenapa itu? Penyebabnya karena penguasa saat itu sudah kehilangan kewibawaan. Sehingga Oh, kalau sudah kehilangan kewibawaan, provinsi-provinsi itu memerdekakan diri semua. Ada yang memang tidak memerdekakan diri, tapi tidak tunduk kepada pemerintahan pusat. Ada memang eh, apa itu kera, provinsi-provinsi biar mudah kita itu ya. Provinsi-provinsi provinsi. itu mendeklarasikan kerajaan baru, yaitu kerajaan Islam juga, Jadi yang ini, tidak tunduk kepada kerajaan Islam misalnya yang berpusat di Spanyol saat itu. Madura Ya menjadi kerajaan negara sendiri, sendiri, mau kerajaan Madura sendiri, heeh, kerajaan Surabaya sendiri, kerajaan Sulawesi sendiri, kerajaan yang modelnya seperti itu. Padahal awalnya ini masih ada di dalam naungan kerajaan ataupun dinasti Bani Umayyah kedua yang berpusat di Spanyol, dan itu dibuat provinsi-provinsi ya. Dari provinsi-provinsi itu ada gubernur yang mengurusi, yang nantinya akan melapor kepada sang khalifah yang ada di Spanyol itu sebagai biasalah, penguasa ya tunggal maksudnya saat ke itu ya. presidennya Nah, ini begitu hampir ya? sama dengan kejadiannya waktu zamannya dinasti Bani Abbas. Dinasti Bani Abbas di abad ke-9 ke-10 ini banyak negara-negara yang menjadi kekuasaan Bani Abbas ini lepas satu persatu, kehilangan kendali karena faktornya sang khalifah sudah tidak ditaati lagi, Iya, tidak dianggap dan ada begitu ya? secara politik dia tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol wilayah-wilayah itu. Karena apa faktornya? Dari sang khalifah tadi, orang tidak simpatik karena kelakuan sang khalifah tidak begitu baik, banyak mabuk-mabukan, tidak cakap di dalam memerintah, eee mengurusi sebuah negara saat itu, dan juga perilaku-perilaku yang tidak disenangi oleh masyarakat. Dan hal itu terjadi pada negara di Spanyol, negara Islam di Spanyol saat itu dengan terpecahnya 30 negara kecil yang memerdekakan diri di situ. Lah, atau disebut di dalam sejarah Islam itu al-mulukut tawaif, Artinya raja-raja kecil. oh, Mulukut Tawaif ini raja-raja kecil. Jadi periode keempat Spanyol berada di dalam kekuasaan Al-Mulukut Tawaif yang terpecah menjadi menjadi 30 30 negara kecil negara. saat itu. Lah yang namanya negara kecil otomatis secara kekuatan kan berkurang. Mhm. Tidak seperti saat Spanyol dipimpin oleh Bersatu. Abdurrahman, kemudian dilanjutkan oleh Hisham satu, Hakam satu, dan bahkan pada periode ketiga itu masih dilanjutkan oleh Abdurrahman An-Nasir. Spanyol masih kuat saat itu. Bahkan di periode pertama ya, di periode kedua maaf, di periode kedua ini waktu zamannya Abdurrahman Ad-Dahil, Spanyol ini sangat luar biasa.
artinya mampu untuk Mengatasi kepemerintahan. mengatasi persoalan-persoalan, yang terjadi baik di dalam negeri ataupun, eee, di luar. Orang-orang yang ingin menghancurkan Spanyol itu mampu untuk dihadang Dan oleh bagaimana keturunan Dahel ini. kisahnya 30 negara kecil-kecil itu Nah, apakah dari 30 negara kecil inilah mhm, kemudian banyak di situ terjadi peperangan antar antar kerajaan Islam. Sama-sama kerajaan Islam, tapi tidak saling tunduk ini. Siapa yang di situ yang paling kuat, ini yang akan muncul nanti. Kalau sudah menjadi negara-negara kecil itu. Siapa yang paling kuat itu jadi akan dia ini lagi pelebaran daerah ya. lagi. Jadi, mmm, raja Iya, pasti kecil itu ada mhm, invasi. Kalau misalkan kalau dicontohkan di Jawa seandainya atau di Madura Sulawesi, heeh, pasti yang Sulawesi ataupun di Jawa mengadakan invasi keluar untuk iya, meningkatkan kekuasaan kekuasaan dan dan pelebaran melebarkan ya kekuasaan itu, iya, perluasan luasan daerahlah, perluasan daerah mhm. ini. Nah, saat itu juga tak bisa terhindari ya, banyak sekali peperangan antar Muluku Tawaif, raja-raja kecil ini. Lah, saat seperti ini, kerajaan seperti ini, maka kerajaan Islam ataupun wilayah-wilayah yang masuk ke dalam kekuasaan Islam ini dimanfaatkan, momen-momen seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang ataupun raja-raja yang di luar Islam, yaitu dari pihak Kristen ataupun orang-orang dari Yunani, Islam sendiri yang merasa tidak puas bergabung ke pihak sana, ke kerajaan lain untuk menghancurkan kerajaan Islam itu sebelahnya, sendiri. mhm. Nah, disinilah kemudian dari Ambang kehancuran ya, Bu, ya? dari apaan ini, dari, eee, Spanyol ya, bagian utara, mengadakan serangan, secara gencar yang yang beragama Kristen saat itu. Tapi pada masa Muluku Tawaif ini masih agak sedikit stabil ya, agak sedikit stabil karena memang kerajaan Islam walaupun tidak saling tunduk, terkadang itu saling membantu ketika memang ada serangan dari pihak Kristen masuk ke dalam Spanyol ini. Lah kemudian masuk kepada periode kelima. Jangan, itu besok, Bu, ya? Ya Jadi langsung Mbak penasaran ya, hah? Enggak, langsung soalnya kita mau selesaikan ini, sampai itu periode ke-6, ke-6. sudah besok 5 dan 6. Begitu, Bu, ya. Ini periode keempat, Ya karena jadi kan sebentar ini. terus besok apa? Besok kita membicarakan tentang, eee, peradaban ataupun tokoh-tokoh intelektual yang ada di Spanyol. Masalahnya ada tamu aku, Oh, mhm. ya Nggak sudah mungkin apa-apa, cukupkan di sini iya, dulu ya. kita lanjut besok, oh ya, itu maksudnya negara-negara kecil Islam jadi memang, beragama Islam semua atau bagaimana itu, Abu, ya? Iya, ini kan memang daerah taklukan, orang-orang Islam di Spanyol. Oh Seperti gubernur-gubernur, wilayah-wilayah menjadi oh kekuasaan jadi Islam di situ memerdekakan sendiri, pasti base Islam di situ. Tapi memang banyak tidak hanya orang-orang Islam. Spanyol itu kan terdiri dari beberapa suku, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Islam, oh bukan dasar dasar tidak. negaranya itu Islam juga ini awalnya beragama Islam terus iya, menjadi Kristen atau Kristen dulu kemudian menjadi Islam itu bagaimana itu Islam ceritanya? kan datang ke Spanyol, Ke Spanyol itu seiring dengan invasi yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah yang oh berpusat jadi di bukan Syria saat bukan itu. bukan berarti boleh diralat bukan negara bukan raja-raja Islam. Jadi ya bukan Islam lah, soalnya di sana kan banyak suku atau bagaimana? Ya kalau pemimpinnya Islam. Kalau di Oh, Indonesia kan Islam semua Indonesia itu, tapi isinya banyak di situ. Ada oh, yang Kristen, ada oh Yahudi, ada rakyatnya. yang rakyatnya ini. Tapi raja-raja kecil, Dipegang Islam ini kan sejarah peradaban Islam ya memang. Al-Muluk apa? Al-Muluku Tawaif, Nah itu raja-raja, tiga iya, puluh raja Islam semuanya itu. yang ada di Spanyol itu memang Iya. beragama Islam Iya, begitu. beragama Islam. Oh, Tetapi ada juga raja-raja kecil ini beragama Kristen, ada. oh ya Yang enggak kan? nanti akan menjadi cikal bakal perebutan kekuasaan di daerah Spanyol pada saat dinasti terakhir yang berpusat di Grenada, yaitu dinasti Bani Ahmar. Hmm, Sultan Muhammad, Ahmar. Nanti merah. itu satu-satunya yang mendirikan Istana Hamro, ini. Ahmar itu bukan artinya Iya, merah. merah.
Karena Istana Hamra ini dindingnya merah semua. Itu dihiasi dengan beberapa keindahan-keindahan ornamennya itu saat itu. Oh, Dan memang Hamra ini kan merah. Itu di dalam sejarah digambarkan bahwa dinding-dinding Istana Hamra yang menjadi tempat kediaman Sultan Muhammad Al-Ahmar atau dinasti Bani Ahmar. Ahmar ini, ya memang di situ, di Granada ini. Itu Hmm, menjadi pusat benteng pertahanan umat Islam terakhir. oke. Saat ada nanti dari keturunan Bani Ahmar ini merebut kekuasaan dari ayahnya ya. Itu ada keturunan saling rebut dari keturunan pertama ini harusnya kan yang menjabat sebagai khalifah atau sultan pertama, tetapi direbut sama adiknya. Karena memang saling rebut di dalam tubuh kekuasaan, dia minta bantuan kepada Raja Ferdinand. Raja Ferdinand saat itu memimpin pasukan Kristen atau dia sebagai raja Kristen ya, tapi tidak membesar, tidak begitu besar saat itu. Dia bergabung dengan Ratu Isabella melalui perkawinannya, akhirnya meruntuhkan atau mengambil kerajaan Islam yang ada di Grenada terakhir di bawah dinasti Bani Ahmar. Saat itu Islam dihadapkan kepada dua pilihan setelah jatuh. Apa pilihannya? Antara orang Muslim menetap di Spanyol atau keluar di Spanyol. Habis semua orang Muslim. Oke. Tahun 1492 itu Terima Grenada kasih. hancur. Terima kasih. Terima kasih ya Bu ya atas Ya. ilmunya. Ilmu tanpa batas. Kita ketemu lagi besok malam. Assalamualaikum.